Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hilaliyah, MPM 2019 14500 Yang terhormat Bapak Rendika Valeri, SPDM, selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Perusahaan Ekspedisi JNT Express Mampang Perapatan. Pada proposal ini, bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis, dan bab 3 berisi metode penelitian. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Di Indonesia sendiri, bisnis pengiriman barang semakin meningkat dan berkembang secara pesat seperti bisnis online saat ini. Dengan berkembangnya internet, aktivitas jual beli online justru menjadi ramai dan menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga dalam hal ini, transportasi pengiriman barang berbasis online sangat membantu masyarakat dalam aktivitas pergerakan barang. Transportasi pengiriman barang berbasis online mendapatkan peluang lebih untuk berinovasi, menyediakan jasa pengiriman yang selalu membuat masyarakat puas setiap menggunakan jasanya. Layanan pada perusahaan jasa yang diberikan bergantung pada kinerja perusahaan, di mana setiap perusahaan memiliki standar pelayanan yang meliputi persyaratan pelayanan, waktu pelayanan, prosedur pelayanan, dan biaya, agar karyawan jasa dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana harga yang ditawarkan JNT Express agar dapat menarik pelanggan. Yang kedua, bagaimana tanggapan JNT Express terhadap kerusakan barang akibat proses pengiriman. Yang ketiga, ada mengapa kurangnya ketepatan waktu pada pengiriman JNT Express. Batasan masalah. Agar penelitian ini tidak meluas dari pembahasan, maka peneliti hanya membataskan pembahasan pada harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah harga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen? Yang ketiga, apakah harga dan kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah harga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang kedua, untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah harga dan kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen. Kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada perusahaan ekspedisi JNT Express cabang Mampang Perapatan. Yang kedua, kegunaan praktis bagi perusahaan. Peneliti dapat memberikan saran dan masukan kepada JNT Express cabang Mampang Perapatan dalam meningkatkan pelayanan jasa untuk meningkatkan kepuasan konsumen bagi pelanggan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat kepada pelanggan tentang pengaruh harga dan kualitas pelayanan pada ekspedisi Mampang Perapatan. Yang selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan sebagai informasi tambahan kepada mahasiswa dalam melakukan penelitian dengan objek atau masalah yang sama dan mengembangkannya di masa yang akan datang atau melakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, landasan teori kepuasan konsumen. Pengertian kepuasan konsumen merupakan hasil perbandingan perasaan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian. Indikatornya yaitu kepuasan pelanggan secara keseluruhan,
konfirmasi harapan, minat pembelian ulang, kesediaan untuk merekomendasi, dan ketidakpuasan pelanggan. Selanjutnya, landasan teori harga. Pengertian harga merupakan sejumlah nilai yang mengandung kegunaan yang konsumen tukarkan untuk mendapatkan suatu produk atau jasa. Indikatornya berupa kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, dan kesesuaian harga dengan manfaat. Selanjutnya, landasan teori kualitas pelayanan. Pengertian kualitas pelayanan adalah salah satu faktor yang akan mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu dengan konsumen mendapatkan pengalaman positif pada barang dan jasa tersebut. Indikatornya yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tangkap, jaminan, dan empati. Selanjutnya ada penelitian yang relevan dari Gofur tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen. Yang selanjutnya dari Ningtyas tahun 2019 dengan judul Pengaruh Persepsi Harga, Lokasi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada Jasa Pengiriman Barang. Selanjutnya ada Junaidi tahun 2014 dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Iklan Terhadap Kepuasan Konsumen dalam menggunakan jasa logistik JNE, studi kasus CV Cipta Abadi Mandiri di daerah Cengkareng. Selanjutnya dari Lestari pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT Global Jet Express atau JNT Surabaya. Selanjutnya dari Handoko tahun 2017 dengan judul Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen di Titipan Kilat JNE Medan. Baik, selanjutnya ada kerangka berpikir. Harga sebagai X1, kualitas pelayanan sebagai X2, dan kepuasan konsumen sebagai Y. Sumber dari Gofur tahun 2019. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir, maka dapat dibuat hipotesis penelitian, merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dari teori yang diungkapkan sebelumnya. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H01, terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen. HA1, harga berpengaruh secara positif terhadap kepuasan pelanggan JNT Express Mampang Perapatan. H02, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. HA2, kualitas pelayanan berpengaruh secara positif terhadap kepuasan konsumen JNT Express Mampang Perapatan. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan April 2022 hingga Juni 2022. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di cabang JNT Express Mampang Perapatan yang berada di Jalan Warung Buncit Raya nomor 31 Jakarta Selatan. Baik, selanjutnya populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi penelitian. Menurut Sugiono tahun 2016, populasi adalah wilayah yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang dilakukan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah masyarakat daerah Jakarta Selatan yang merupakan pelanggan yang pembelinya terus-menerus untuk pembelian ulang dengan minimal pembelian 2 kali dalam sebulan. Selanjutnya ada pria dan wanita. Jumlah pengunjung JNT Express Mampang Perapatan dari bulan Januari sampai Maret rata-ratanya 3.000 pengunjung. Yang kedua, sampel penelitian. Menurut Sugiono tahun 2016, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Dan sampel yang diambil dari populasi harus mewakili. Dari hasil sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Roscoe dalam Sugiono tahun 2016 menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian ini adalah 30 sampai dengan 500. Baik, selanjutnya ada metode analisis data berupa observasi, wawancara, dan kuesioner. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Menurut Sugiono, tahun 2016, skala Likert digunakan untuk mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Setiap pertanyaan pada skala Likert diberi skor 1-5 dengan rincian sebagai berikut. Sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, netral diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju diberi skor 1. Baik, selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, deskripsi data. Rentang kelas, menentukan banyaknya kelas, menentukan panjang interval kelas. Yang kedua, uji prasyarat analisis, uji normalitas data. Yang ketiga, analisis regresi sederhana. Yang keempat, analisis korelasi. Analisis korelasi sederhana dan koefisiensi determinasi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.